Halo pendengar setia 101 KPFM dan pemirsa ya Radio KP. Ketemu lagi nih sama Rizky di talk show kesehatan. Kali ini kita bakal ngebahas tentang Hari Kesehatan Mental ya, dan di mana di studio KP udah ada Ibu Dr. Hotma Marintan SPKJ. Halo Ibu Ya, Dr. selamat Hotma. sore, Bu. Oke, selamat sore juga Bu. Oke, di hari ini kita bakal ngebahas tentang Hari Kesehatan Mental. Mungkin Ibu bisa menjelaskan atau memaparkan tentang Hari Kesehatan Mental ini kepada pemirsa atau pendengar Ya, KP nih. selamat Silakan Ibu. sore. Saya Dr. Hotma Marintan SPKJ yang bekerja selama ini di Rumah Sakit Dr. Dori Silvanus Hmm, yang membicarakan sedikit tentang kesehatan mental buat kita. ya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ibu Lim tadi, Hari Kesehatan Jiwa Nasional Sedunia jatuhnya tanggal 10 Oktober tahun 2024 ya, mengusung tema yaitu pentingnya kesehatan mental di lingkungan kerja. Ya, Hari Kesehatan Jiwa itu merupakan peringatan secara global ya, yang didedikasikan untuk meningkatkan pentingnya kesadaran terkait tentang masalah mental, kemudian mengurangi stigma terhadap gangguan mental, kemudian mempromosikan tentang kesejahteraan mental. Ya, kita tahu kenapa saat ini WHO mengusung tema kesehatan mental di lingkungan kerja. Hampir 60% penduduk dunia itu bekerja. Artinya dalam kehidupan sehari-hari pekerja ini akan menghabiskan waktunya di tempat bekerjanya. Ya, kita bayangkan coba seorang pegawai perkantoran kita bisa menghabiskan dalam setiap hari itu 8 jam di tempat bekerja kita. Dalam satu minggu 5 hari ya. Nah, bekerja itu memang bisa merupakan suatu kebahagiaan buat kita, tapi juga bisa menjadi sumber stres bagi kita. Ya, itulah nanti kita akan membicarakan tentang pentingnya kesehatan mental ini di lingkungan kerja. Ya. Nah, itu tadi ya pendengar KP dan juga pemirsa di tahun ini tentang tema yang diusung mengenai Hari Kesehatan Mental itu adalah kesehatan mental di tempat kerja gitu ya. Karena sudah dijelaskan Ibu Dr. Hotma tadi, hampir 60% Bu ya orang di dunia itu bekerja dan menghabiskan waktu itu selama 8 jam ya di dunia kerja tadi ya, di tempat kerja gitu. Terus juga ada yang 5 hari, ada yang 6 hari, bahkan mungkin dalam 1 bulan itu mereka cuma hanya libur 2 hari gitu ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih dokter, apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental itu, atau mungkin kesehatan jiwa gitu ya? Mungkin Ibu bisa jelaskan. Kesehatan mental itu segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional ya, psikologis dan sosial. Hal itu mempengaruhi cara seseorang untuk berpikir, merasa, dan bertindak. Sayangnya, gangguan mental ini sering sekali dianggap sebagai sesuatu yang kurang penting. Ya, padahal itu merupakan bagian dari gangguan keseharian. Ya, coba bayangkan ya kalau seorang karyawan mengalami gangguan mental, ya seringkali itu dianggap sebagai seorang yang suka mencari perhatian atau lebay. Nah, stigma itulah yang kadang-kadang menyebabkan orang enggan untuk mencari bantuan atau menyampaikan keluh kesahnya kepada koleganya atau kepada pimpinannya, sehingga dia juga akhirnya merasa tertekan terus. Ini semakin membuat dia menjadi kronis. Ya. Dan juga mungkin bisa bikin dia akhirnya jadi depresi dan itu Dan kan. gangguan mental ini sering sekali orang tidak mengenalnya ya, karena memang eh, orang mengenal sakit itu ketika orang itu demam, orang itu tidak mau makan, orang itu kejang, atau orang itu penurunan kesadaran ya. Tapi kalau gangguan mental ini kan gangguan pada perubahan perilaku, emosinya. Misalnya dia yang dulunya orangnya ramah, banyak bicara, oh sekarang jadi mudah marah-marah, jarang bicara, atau dia yang dulunya orangnya
senang bergaul, sekarang sudah sering mengisolasi dirinya, mengurung dirinya di dalam kamar. Yang dulunya dia mau bekerja, sekarang ini dia bengong aja, tidak punya inisiatif, tidak punya kreativitas dia. Oke. Nah, kalau untuk gangguan mental itu sendiri, Bu, meliputi apa saja? Jadi mungkin ada beberapa kategori yang termasuk namanya gangguan mental, kesehatan mental itu. Ya, gangguan mental itu sebenarnya banyak ya diagnosanya. Orang awam itu yang tahu itu hanya gangguan jiwa berat atau yang orang gila katanya ya. Orang dengan gangguan jiwa gitu ya, ODGJ gitu. ODGJ ya, atau orang gila katanya ya, sehingga orang juga jadi lambat untuk atau enggan untuk datang mencari pengobatan ya, datang ke seorang psikiater. Ya, pengalaman saya pernah juga itu ada pasien kita datang ke tempat praktek, dia malah bukan parkir di depan di tempat parkir, dia parkir di depannya rumah makan. Itulah stigma yang dianggap orang ya, yang buruk terhadap gangguan jiwa. Dia gitu, takut ya, dia takut dianggap dia orang gila. Oh ya, iya sehingga betul. Dia nggak mau ketahuan sama orang lain. Nah itu jadi permasalahan juga di tengah masyarakat, iya, Bu Dokter. Stigma yang buruk itu juga membuat permasalahan. Sehingga menganggap ke tempat psikiater itu orang hanya yang orang gila. Gitu. Iya. Padahal kalau orang yang mungkin pemirsa atau pendengar KP nih lagi ada masalah tapi bingung mau cerita sama siapa, mau curhat sama siapa gitu ya. Tapi mungkin dengan psikiater itu nggak cuma dikasih solusi semacam kayak saran atau apa, tapi juga dari segi medisnya kita bisa ngedeteksi gitu, Bu ya. Iya, iya. Jadi ketika seseorang mengalami gangguan mental, sebaiknya disarankan untuk datang mendapat bantuan seorang profesional ya, seorang psikiater. Tapi kadang ini yang tidak diketahui orang ya, tidak dipahami ya, karena stigma yang buruk tadi itu. Jadi gangguan mental ini memang seperti saya tadi mengatakan bahwa gangguannya itu, tanda dan gejalanya itu ke arah gangguan emosionalnya, cara berpikirnya dan bicaranya. Itu yang membuat tanda dan gejala gangguan jiwa ini. Kalau mungkin dari segi aktivitas atau kesehariannya itu bisa dilihat dari segi apa, Bu? Orang yang terkena gangguan mental ini, kesehatan mentalnya terganggu. Maksudnya aktivitas kesehariannya mungkin. Iya. Misalnya orang itu akan sudah konsentrasinya menurun ya, sering menunda pekerjaannya, kemudian dia juga sudah nggak punya semangat lagi melakukan aktivitasnya atau hobinya yang dia sukai gitu ya. Dia lebih banyak mengurung diri, dia lebih banyak diem, dia lebih banyak bengong. Tidak melakukan pekerjaannya, tidak melakukan aktivitas yang dia senangi yang sebelumnya itu. Nah, orang seperti ini harus mencari penanganan, misalnya pergi ke psikiater gitu, Bu ya. Seringkali pasien itu, seseorang juga tidak tahu bahwa dia mengalami gangguan mental. Oke. Ya. Nah, tadi kita bahas tentang gangguan kesehatan mental itu meliputi apa saja. Dan kan mungkin banyak yang sering kebanyakan yang dialami orang-orang tuh apa aja nih, Dokter? Ini sekarang yang paling tinggi itu depresi. Ya, depresi, gangguan cemas, ya, gangguan penyalahguna obat karena narkoba, itu juga ya. Atau juga demensia pada pasien-pasien yang sudah usia lanjut yang mengalami masalah-masalah fungsi penyakit organik yang kronis ya, komplikasi dari penyakit organiknya. Iya. Itu yang paling banyak. Jadi itu paling banyak yang depresi yang diderita oleh orang-orang. Ya. Cuman terkadang orang dari segi fisik mungkin dia kelihatan sehat aja, Bu ya. Tapi kita nggak tahu mentalnya itu seperti apa, mungkin hancur lebur atau gimana gitu ya. Iya, secara fisik dia memang kita lihat seperti sehat ya, dia bisa jalan, dia bisa melakukan aktivitasnya meskipun tidak seperti dulu lagi ya. Apalagi itu gangguan cemas ya, dia banyak keluhannya. Kalau gangguan cemas itu banyak sekali keluhan fisiknya, dia mulai sakit kepala, sakit perut, gangguan pencernaan ya, gangguan pernafasan, gangguan pada jantung ya, itu juga menurunkan
konsentrasi seseorang untuk melakukan pekerjaannya. Ya. Baik, pendengar KP dan juga pemirsa ya, tadi kita udah tanya-tanya mengenai gangguan kesehatan mental itu meliputi apa saja, dan paling banyak itu yang dialami oleh orang depresi ya. Yang dimana depresi ini ya tadi karena sering merasa sedih, merasa tak berguna, dan bingung ya, menyalahkan diri sendiri terus gitu. Oke, masih di Talkshow Kesehatan ya pendengar KP, kita bakal lanjut lagi nanti setelah lagu yang satu ini, masih bersama saya Kiki dan juga Dr. Hotma. Pendengar KP masih di Talkshow Kesehatan bersama RSUD Doris Silvanus dan juga bersama Dr. Hotma ya. Kita masih ngebahas tentang kesehatan mental. Tadi udah dijelaskan ya dokter ya, tentang gangguan mental itu meliputi apa saja ya. Tadi termasuk kayak depresi ya. Terus juga gangguan kecemasan, apa sih, takut yang secara berlebihan gitu ya, atau OCD. Termasuk juga kayak demensia, itu biasanya terhadap usia lanjut. Nah, ini dok mengenai, tadi juga udah dijelaskan ya pendengar, apa saja sih ciri-ciri orang yang terkena gangguan mental tadi ya. Ya salah satunya tadi karena malas ngapain ya istilahnya ya, pada intinya orang yang udah terganggu mentalnya. Lalu ini dok, faktor-faktor apa saja sih yang dapat mengganggu kesehatan mental seseorang itu, yang menyebabkan jadi orang itu bisa terganggu mentalnya? Ya, banyak faktor ya. Faktor dari biologisnya, faktor psikologis, dan faktor lingkungan. Ya, seseorang itu bukan hanya masalah stresor aja yang menyebabkan dia menjadi gangguan jiwa, banyak faktor ya. Misalnya faktor biologisnya, misalnya dia ada faktor genetik, ya genetiknya, atau faktor biologis penyakit di dalam tubuhnya yang menyebabkan dia rentan berisiko mengalami gangguan jiwa. Misalnya dia mengalami retardasi mental, misalnya IQ-nya yang rendah, atau mengalami kejang, ya, atau faktor genetik di keturunannya memang riwayat dari keluarganya yang memang sudah ada mengalami depresi atau gangguan jiwa berat, ya. Orang-orang seperti ini berisiko mengalami gangguan jiwa. Dan faktor psikologis itu misalnya stresor pada dirinya sendiri, misalnya dia yang keinginannya yang terlalu besar, tinggi ya, harapannya, ekspektasinya ternyata yang terlalu nggak sesuai, tinggi, ternyata nggak sesuai dengan kemampuan dia. Nah, faktor lingkungan yang kurang mendukung, ya, mendukung kesehatan mental ini. Misalnya di dalam dunia kerja, misalnya beban kerja yang terlalu berat, atau jam kerja yang terlalu panjang, atau tidak fleksibel, atau budaya-budaya yang atau kebiasaan di dalam suatu perusahaan, satu lembaga yang membuat dia jadinya tertekan. Itu ada 3 faktor, faktor biologis, psikologis, dan sosial. Ya, oke. Jadi ada membuat 3 seseorang rentan mengalami gangguan mental tadi. Ya. Nah, jadi ada 3 itu tadi ya pendengar KP ya. Terus juga nih dok, misalkan kalau orang itu sudah apa ya, terkena nih gangguan kesehatan mentalnya terganggu, itu akan menyebabkan orang itu seperti apa? Misalkan apakah ada dampak-dampaknya gitu ketika orang ini gangguan mentalnya terganggu gitu, kesehatan mentalnya? Iya, apa itu definisi gangguan mental ya? Gangguan mental itu gangguan yang berdampak pada emosional seseorang, bicaranya, cara berpikirnya, perilakunya. Misalnya kalau gangguan emosional, dia bisa mudah marah, yang dulunya dia tidak mudah marah, sekarang mudah marah, mudah tersinggung, takut pada sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi, ya, atau dia cemas pada sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dicemaskan. Ya, kemudian gangguan bicaranya, misalnya bicaranya dulunya dia mau bicara, saat ini dia kurang mau bicara, ya. Nah, kemudian dia perilakunya yang dulu dia mau bergaul sama orang, sekarang mengisolasi diri, atau dia
cara berpikirnya juga dia merasa ada orang yang mau membunuh dia, ada orang yang mau mencelakakan dirinya. Kayak teror gitu dokter Iya, ya. seperti orang mau mencelakakan dirinya, padahal sebenarnya tidak Tidak ada ada gitu kaitannya. ya. Ya, itu ketakutan-ketakutan yang tidak rasional juga itu yang membuat dia jadinya berdampak seperti itu. Jadi mengisolasi diri, mengurung diri, atau marah-marah, mudah tersinggung, atau juga ada keluhan fisik, ya banyak keluhannya. Misalnya dia sakit kepala, sakit pada tubuhnya semuanya, sakit leher, sakit perut, gangguan pencernaan, gangguan jantung, gangguan pernafasan. Padahal dilakukan pemeriksaan oleh dokter semua dalam batas normal. Tapi pasien ini merasa dia selalu merasa ada keluhan di dalam fisiknya. Nah, itu juga perlu apa sih ya, disegerakan untuk untuk mendapatkan bantuan karena ini akan menimbulkan beban beban pada dirinya sendiri, pada orang lain juga. Ya. Nah, kalau misalkan di lingkungan kerja, nah kan seperti temanya Hari Kesehatan Mental tahun ini ya, memberikan kesejahteraan atau kesehatan mental di tempat kerja. Kalau dari segi tempat kerja sendiri nih dok, kebanyakan ya para karyawan atau mungkin pekerja itu apa ya? Mereka itu ketika terganggu kesehatan mentalnya itu karena masalah apa biasanya? Ya, banyak faktor juga ya. Ada misalnya jam kerja yang terlalu lama atau tidak fleksibel, atau beban kerja yang terlalu berat, ya, atau budaya-budaya kebiasaan-kebiasaan di dalam organisasi itu yang menyebabkan dia jadi merasa tertekan, ya, atau juga lingkungan yang kurang aman ya, yang nggak nyaman, atau gitu ya? Teman-temannya, koleganya yang melakukan suatu bullying, betul. atau atasannya yang kurang mengerti dia, kurang responsif juga, kurang responsif terhadap dia ya. Itu yang sering menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental di tempat kerja. Ya. Iya. Nah, kalau misalkan dampaknya sendiri karena lingkungan yang tadi lingkungan kerja yang boleh dibilang istilah jam sekarang tuh lingkungannya kerja itu toksik gitu ya, karena orang-orangnya yang mungkin bisa jadi orang-orang di sekitarnya tempat kerja itu nggak supporting gitu ya, itu yang membuat dia depresi, terus juga akhirnya mentalnya terganggu. Nah, orang seperti ini untuk mengatasinya itu seperti apa dok? Misalkan mungkin dari ini belum ke medis dulu ya, mungkin orang-orang di sekitarnya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi ketika kita ketemu rekan kerja yang seperti itu? Ya, sekarang kan WHO juga sudah membuat suatu undang-undang terhadap dunia kerja. Semua perusahaan harusnya bertanggung jawab terhadap karyawannya, termasuk karyawan-karyawan yang mengalami gangguan mental ini. Ya, jadi perusahaan itu perusahaan yang baik sebaiknya dia itu membantu ya, memberi cuti kepada karyawan yang mengalami gangguan mental ini untuk memulihkan kesehatan mentalnya. Yang kedua juga dia bisa menawarkan bantuan kepada karyawan yang mengalami gangguan jiwa ini untuk mendapatkan bantuan seorang profesional. Kemudian mengatur jam kerjanya supaya lebih fleksibel pada karyawannya tadi, atau kemudian memberikan suatu ruang atau waktu untuk memfasilitasi karyawan ini jika ada dia berkonflik dengan karyawan yang lain atau dengan atasannya gitu. Itu mungkin ya. Itu solusi yang mungkin bisa dan kita juga ya, kalau ada teman kita atau rekan kerja kita yang mengalami gangguan mental, mungkin kita tidak mengerti ya, kurang paham tentang gangguan mental itu. Seringkali kita mengatakan dia itu cari perhatian atau lebay gitu ya. Nah, itu bisa saja terjadi ya, karena memang ketidakpahaman seseorang, ketidakmengertian dia bahwa temannya atau koleganya mengalami gangguan mental ya. Sebaiknya kalau dia sudah mengerti, memahami, menawarkan si temannya ini ya, koleganya tadi, untuk menawarkan mencari bantuan seorang profesional, memberi support atau mendukung temannya tadi untuk mendapatkan suatu bantuan profesional.
Oke, itu tadi ya Ya. pendengar KP ya. Jadi kalau misalkan ada situasi di mana karyawan itu Hmm. dia mengalami gangguan eh, Mental. kesehatan mentalnya, tapi orang-orang di sekitarnya dulu ini apa yang harus dilakukan untuk membantu orang terlihat itu tadi memahami gitu ya Ya, memahami apa dan yang mensupport dia, mensupport dia apa yang dia rasakan dan juga mungkin ini misalkan nih menawarkan ya. misalkan nih dok ya ada karyawan tuh dia mungkin punya masalah di luar lingkungan kerjanya ya tapi Mm-mm. dia bawa ke tempat kerjanya. Tentu. Nah ini apakah dari pihak lingkungan kerjanya bisa membantu atau mungkin setidaknya mensupport atau apa gitu? Ya, gangguan mental yang dialami seseorang kan belum bukan saja dari faktor di lingkungan kerja juga ya. Mm-mm. Bisa juga karena dia memang berisiko. Orang yang Ya. berisiko mengalami gangguan jiwa. Heeh. Sehingga lingkungan kerjanya yang mungkin tidak toksik, tapi dari pikiran dia menjadi toksik atau di luar lingkungannya dia Ya. sudah mengalami gangguan mental terbawa ya, karena dia juga jadi mengalami gangguan mental, tentunya emosinya, cara berpikirnya tentunya terbawa juga kan Oh. di dalam lingkungan kerjanya. Ya, apapun itu penyebabnya, tetap juga ya kolehanya bisa mendukung dia dan mensupport dia untuk mendapat bantuan seorang profesional. Ya. Profesional. Nah, cuman yang jadi masalah ini dokter ya, Mm-mm. orang ya tadi kan sebelumnya kita udah bicarakan orang itu enggan datang ke tempat Mm-mm. kayak ke psikiater atau ke dokter ya yang bisa menangani masalah gangguan mental ini. Ya. Nah, mungkin apa nih yang bisa kita sampaikan ke orang-orang yang mungkin dia sudah terdeteksi nih gangguan mentalnya itu, maksudnya kesehatan mental terganggu, apa yang akan kita sampaikan terhadap orang ini untuk menyarankan dia datang ke seorang profesional gitu, misalnya ke psikiater gitu. Ya, mungkin teman-teman koleganya hanya mencari bantuan saja ya, Mm-mm. mencari bantuan seorang profesional. Memang nggak gampang Tuh. ya, nggak gampang untuk membantu seseorang karena mereka ya, karyawan itu tadi yang sudah mengalami gangguan mental, tentunya cara berpikirnya juga sudah mengalami gangguan juga, bisa saja Iya. mengatakan ah kamu itu juga tidak mengerti tentang saya, Iya. tidak tahu tentang saya, Heeh. kamu itu tidak bisa menjadi solusi buat saya. Memang nggak gampang. Memang kalau memang tidak bisa, ya kita bisa meminta bantuan seorang yang teman Mm-mm. yang mengerti dia atau teman yang dekat yang dipahami oleh si tadi si teman kita yang mengalami gangguan mental tadi. Heeh. Ya, kita bisa mendapatkan bantuan dari teman dekatnya yang Mm-mm. memberikan suatu edukasi ya, edukasi kepada dia atau support kepada dia untuk bisa mendapatkan bantuan Bantuan seorang profesional. Memang profesional. nggak gampang untuk memberi bantuan kepada orang yang mengalami gangguan mental. Betul. Kadang-kadang kita juga dikira bukan menjadi solusi buat dia, gitu ya. Heeh. Ya, Karena itu tapi tadi kita bisa meminta bantuan pada orang-orang yang uh, bisa memahami dia atau orang dekat orang dia, dekat ya. orang yang dia Maunya dia percayai, ini apa gitu orang ya. yang dia percayai, orang Heeh. yang bisa dia pahami. Itu Iya. bisa kita minta bantuan Nah, pada untuk dia. mengarahkan kita ke orang yang ke profesional ini yang agak sulit ya, dokter Iya, ya. iya, Jadi, kalau dari segi pengalaman dokter sendiri mungkin ketika menerima pasien atau iya, mungkin karena orang beranggapan kalau kita datang ke psikiater itu, wah pasti ini orangnya iya. bermasalah ya. Pasti masalahnya nggak ini nggak apa sih? Maksudnya masalahnya nggak gampang-gampang gitu. Iya. Nah, untuk memotivasi orang ini supaya dia mau ke psikiater itu mungkin ada nggak pesan-pesan dari dokter nih untuk cara seperti ini? Ya, memang sebagian Mm-mm. ada gangguan mental itu tidak menyadari dirinya sakit. Iya, itu. Ya, yang tahu dia mengalami perubahan itu orang-orang di sekelilingnya, Heeh. keluarga Ada terdekatnya. perbedaan Oh, gitu dia ya. ada perubahan ya, Heeh. perubahan pada emosionalnya, Iya. perubahan pada cara berpikirnya, perubahan pada perilakunya. Kok ini nggak wajar lagi, kok ini nggak seperti itu dulu lagi ya. Sehingga orang-orang ini yang melihat dia tidak wajar, apalagi kalau dia sudah membuat suatu kemarahan, membuat suatu ancaman bagi orang lain, ya tentunya ini perlu padahal dia tidak menyadari dirinya sakit. Ini memang kita perlu bantuan dari orang-orang yang ini ya. Kalau nggak salah kita bisa minta bantuan kepada tim rescue, bisa tim rescue untuk
meminta pertolongan untuk membawa orang-orang yang bisa mengancam kita, ya, orang yang bisa menyerang kita. Orang gangguan mental kan bisa menyerang, Betul. mencelakai Malah orang kadang lain. orang gangguan itu dia lebih kuat ya Iya, ininya ya. iya, itu bisa kita minta bantuan rescue untuk membawanya ke fasilitas kesehatan, misalnya Rumah Sakit Jiwa Kalawate atau Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus. Ya. Jadi seperti itu ya pendengar. Ya. Misalkan ketemu gitu ya, ada kolega atau teman atau mungkin teman dekat atau gimana gitu ya, dan dia tuh enggan untuk pergi ke psikiater. Karena kalau kita sendiri, kita cuma bisa ngasih saran ya semampu kita ya dok ya. Tapi kan kalau dari segi medis kita nggak ada ilmunya gitu. Makanya kita itu kalau untuk masalah seperti ini, gangguan kesehatan mental ini diperlukan psikiater. Karena psikiater itu kan biasanya dia dari segi medisnya juga paham ya, mengerti dan sudah ada SOP-nya. Tapi kalau kita kan paling kita cuma ngasih saran, kamu gini harusnya gini. Tapi kita nggak tahu kondisi mentalnya, kesehatannya seperti apa gitu dok ya. Kita juga dalam mengobati seorang pasien kita, ya kita melakukan pendekatan yang holistik ya. Jadi kita harus membina raport yang baik kepada pasien itu memang. Karena memang cara berpikirnya juga dia kan sudah curiga, ya. Sudah curiga, semua orang tidak akan membantu dia, semua orang tidak akan bisa memberi solusi buat dia, kan gitu, termasuk pada kita. Jadi kita juga diajarkan, seorang psikiater diajarkan kita harus bisa melakukan pendekatan yang holistik pada pasien ini. Jadi kita memang menghargai pasien ini, ya, harus menghargai dia sebagai seorang manusia yang perlu bantuan. Ya, dia mempunyai hak untuk mendapatkan suatu kesehatan mental yang bantuan kesehatan yang optimal. Jadi kita juga harus menghargai dia, memberi pendekatan yang holistik kepada dia memang, sehingga dia bisa percaya kepada kita. Kita juga harus mengerti dan memaklumi dia sebagai seorang manusia. Itu yang kita lakukan seorang psikiater, sehingga nanti kita juga bisa mendapatkan ya, melakukan hubungan yang baik ya, melakukan hubungan yang baik dengan pasien kita, sehingga kita bisa mendapatkan informasi-informasi apa sih yang dia alami. Jadi kita juga bisa mendiagnosanya dan memberi bantuan terapi kepada dia. Oke, jadi nggak cuma sekedar memberikan secara mental, tapi juga secara maksudnya nggak cuma sekedar dari fisik, tapi dari segi medis juga gitu, dokter ya. Jadi tahu apa yang harus kita berikan gitu ya kepada pasien tersebut. Oke, dokter terakhir nih, apa nih yang ingin mungkin dokter sampaikan kepada pendengar supaya pendengar itu ya nggak takut gitu ya datang ke psikiater gitu, karena ya itu tadi biar mereka itu maksudnya curhat atau cerita itu nggak di tempat yang salah ya. Karena zaman sekarang mereka kayak anak muda nih, entah itu masalah percintaan, dunia kerja dan segala macam. Sosial media itu jadi tempat yang kadang buat untuk mengeluarkan unek-unek. Tapi apa yang terjadi? Kadang kalau kita itu curhat di sosial media, bukan kita mendapatkan solusi, kadang ujung-ujungnya ada juga yang namanya pembulian ya dok ya. Nah, hal yang seperti ini apa nih yang mungkin yang ingin dokter sampaikan ya ketika orang ini menggunakan sosial media sebagai tempat untuk curhat gitu, bukan ke tempat orang profesional gitu ya. Ya, sekarang ini memang gangguan mental makin meningkat ya. Oke, ya betul. Makin meningkat prevalensinya karena kompetisi ya. Kompetisi semakin, persaingan hidup semakin ketat, dan juga teknologi juga semakin meningkat ya. Teknologi ini memang bisa membuat suatu hal yang positif, tapi juga menjadi negatif ya. Karena bisa juga dari media sosial ini juga bisa jadi negatif ya kepada seseorang yang seperti Mbak tadi bilang ya, curhat di media sosial, padahal itu kan membuat kita jadinya menceritakan apa yang kita rasakan dan kita alami. Keburukan kita mungkin. Nah, orang lain kan belum tentu ya mengerti tentang itu. Ya, itulah nanti bisa memberikan tanggapan-tanggapan yang berbeda-beda ya, sehingga membuat orang itu jadi merasa dibully. Iya, betul. Nah, ya saran kita ya, kalau memang seseorang mengalami gangguan mental seperti saya bilang tadi, mengalami gangguan emosimu semakin berubah ya, yang dulunya tidak mudah tersinggung, yang sekarang mudah tersinggung, mudah marah,
ya, mudah menangis gitu ya, kemudian cemas, takut pada hal yang tidak wajar, atau juga cara berpikirmu yang sudah merasa berubah, yang ya, yang tidak wajar gitu ya. Kemudian tindakanmu yang berubah gitu juga. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, ada perubahan perilaku, kami sarankan cepatlah mendapat bantuan ya ke profesional, seorang profesional kesehatan. Iya, atau Ya, ke atau ke psikiater gitu ya. psikiater. Ya, jangan takut, gangguan mental itu sudah diklaim oleh BPJS. Oh, berarti udah Iya, bisa gitu ya, ya buat peserta nih ya. Ya, udah banyak pengobatan-pengobatan, obat-obat yang disediakan oleh BPJS, semua gratis kok. Banyak obat-obat, ada jenis-jenis obat yang sudah diklaim dan dikatrol oleh BPJS. Jadi BPJS sudah menjamin. Jadi nggak usah takut asal kita punya asuransi kesehatan. Asuransi kesehatannya. Ya, sekarang sangat mudah kok mendapatkannya. Ya. Nah kan seperti kayak Dokter Hotma ini kan beliau juga ada buka praktek ya dok ya. Kalau nggak salah sore atau malam tuh. Saya lupa karena dulu juga pernah ke situ kan. Jadi buat pendengar KP itu kalau misalkan kita perlu ya untuk mendeteksi atau setidaknya buat ngecek kesehatan mental, karena kesehatan mental ini nggak bisa kita cek kayak pakai teleskop tuh gimana di sini panas, tapi itu nggak bisa dok ya. Ada ini di sebuah kantor mungkin kita bisa membuat suatu screening kesehatan jiwa, atau di sekolah-sekolah bikin sebuah screening kesehatan jiwa. Ada alat screening kita berupa kuesioner ya, memberikan kuesioner, beberapa pertanyaan diberikan kepada seseorang, kemudian di screening dia. Kemudian kita melihat apakah dia mengalami gangguan mental atau tidak. Iya, ada alat screeningnya. Di tempat dokter juga bisa ya? Itu biasanya dilakukan di sekolah-sekolah atau di tempat-tempat bekerja ya gitu ya. Jadi kalau misalkan mungkin kalau di sekolah tuh kayak ada bimbingan konselingnya gitu ya, guru BK gitu atau apa? Guru BK gitu ya. Iya. Nah jadi buat pendengar KP ya, untuk urusan masalah kesehatan mental ini sudah beberapa obatnya itu atau secara medisnya udah ada yang di cover oleh BPJS Kesehatan. Jadi buat peserta nih BPJS Kesehatan nggak usah takut, apalagi enggan untuk memeriksakan kesehatan mentalnya. Jangan menganggap apa sih ya, jangan dengarkan kata orang, karena mungkin orang nganggap kalau kita datang ke psikiater kita tuh lagi gimana, kita lagi agak miring, nggak mungkin ya. Iya, stigmanya yang buruk ya terhadap gangguan mental ini ya. Dibuang jauh hal-hal seperti itu, karena dengan kita pergi ke tempat orang profesional, kita jadi tahu gitu ya, apa sih permasalahan kita sebenarnya dan solusinya seperti apa. Mungkin kalau dari segi psikis ya, kita bisa mendapatkan beberapa saran dari dokter profesional, tapi dari segi medisnya kita kan nggak tahu ya dok ya, makanya itu kita datang ke psikiater. Jadi jangan takut, jangan merasa malu gitu ya untuk datang ke psikiater. Mungkin dokter juga bisa menginfokan nih buat pendengar KP yang mungkin siapa tahu ada yang ingin apa sih ya, apa ya istilahnya, untuk memeriksakan diri gitu ya kesehatan mentalnya ke dokter, gitu bisa disampaikan, bisa diinfokan nih dok. Bagi pemirsa yang mengalami gangguan emosi, gangguan cara berpikir dan bertindak, silakan ke layanan jiwa di Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus atau ke RSJ. Tapi memang kalau mau menggunakan BPJS harus melalui puskesmas dulu memang. Oh, ada rujukan gitu ya. Ada rujukan dari puskesmas. Nanti dokter di puskesmas sana nanti akan merujuk nanti kalau memang perlu di pengobatan seorang psikiater. Itu tadi informasinya pendengar KP ya. Semoga bincang-bincang kita hari ini mengenai Hari Kesehatan Mental ya, semoga semuanya pada sehat-sehat aja ya. Tidak ada yang terganggu. Yang penting tuh di bawah have fun aja ya pendengar. Jangan kalau misalkan kita tuh punya hobi, kegiatan yang mungkin ada beberapa yang ditinggalkan saking sibuknya kerja gitu ya dok ya. Gak ada salahnya tuh. Jangan lupa menjaga kesehatan mentalnya dengan istirahat yang cukup. Betul. Ya, yang kedua, jangan mau membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, itu yang sering banget dokter ya sekarang jangan ini. Membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena orang lain tuh berbeda dengan kita. Iya. Kemudian
seringlah ikut dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita jadi refreshing, misalnya ikut dalam kegiatan-kegiatan melaksanakan hobi, misalnya komunitas olahraga, gitu ya refreshing ya, atau melakukan kegiatan-kegiatan keakraban yang dilakukan oleh tempat kerja kita, misalnya bonding ya, outbounding. Sekarang ini banyak kok ya perusahaan-perusahaan yang sudah membuat suatu kegiatan-kegiatan outbounding untuk meningkatkan keakraban sesama koleganya. Di sini gimana, Bu? Di sini alhamdulillah ada ya, ada kadang kegiatan kayak kerja bakti itu juga saling kumpul gitu ya, meningkatkan keakraban di antara kolega ya. Senam bersama itu, Dok, iya, juga senam bersama. Nah itu ya, itu juga nggak cuman menyehatkan secara raga tapi juga jiwa gitu ya, jiwa kita. Iya, betul ya, itu mungkin tipsnya ya. Oke, terima kasih Dokter Hotma ya udah hadir di studio KP ya, dan tadi kita udah ngebahas tentang Hari Kesehatan Mental. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Dokter Hotma ini bermanfaat untuk pendengar KP dan juga pemirsa KP ya, dan yang pastinya selalu jaga kesehatannya ya, seperti tadi yang udah disampaikan oleh dokter ya, tips-tipsnya tadi. Jangan lupa juga istirahat yang cukup, dokter ya. Begadang juga salah satu juga cara jaga istirahat ya. Istirahatnya cukup ya. Begadang juga jangan terlalu. Ini orang yang sering live gitu ya sampai tengah malam. Oke, terima kasih dokter udah hadir ya di kesempatan hari ini, dan semoga kita berjumpa kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Saya Kiki, selamat selamat beristirahat juga deh buat pendengar KP juga di hari ini, dan semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan, nggak cuma hari ini tapi juga besok juga hari yang menyenangkan. Terima kasih.